In moments like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like this, I lift up my hands. I lift up my hands. Oh, hallelujah. I lift up my hands to the Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you. Yes, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Katakan, nyanyi ku cinta kau. 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 Ku cinta. Sekali lagi. Singing I love you, Lord. Singing I love you, Lord. Singing. Nyanyi sekali lagi. In moment like this. In moment like this. Amen. Hallelujah. I sing out a song. Katakan, I sing out a love song. I sing out a love song to Jesus. Katakan, in moments like this. Moment like this. I lift up my hands. My hands. I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord. Katakan bersama-sama, singing I love you, Lord. Singing Amen. Hallelujah. You, Lord. Katakan, singing I love you, Lord. Singing
Kapan biasanya kita datang sama Tuhan? Kita biasanya datang pada Tuhan kalau udah nggak ada yang bisa tolong kita lagi. Kita datang sama Tuhan. Kita bilang, Tuhan, kenapa Engkau nggak tolong saya? Tuhan, kenapa situasinya buruk? Kita biasanya datang pada Tuhan waktu semua yang kita harapkan mengecewakan, waktu yang kita andalkan gagal. Lalu kita menangis kecewa sama Tuhan dan bilang, Tuhan, saya udah buat yang terbaik yang saya bisa buat. Kenapa semuanya jadi begini? Tapi saudaraku, kapan kita datang sama Tuhan? Kita cuma bilang, Lord, I just want to tell you that I love you. Tuhan, aku datang kepadamu dan bilang, aku mengasihi Engkau. Saudara kan sedih kalau saudara punya anak cuma datang kepada saudara kalau membutuhkan sesuatu dari saudara. Dan ingat dia Bapa kita. Dan biasanya kita jarang sekali datang sama dia dan bilang, Tuhan, walaupun penyakitku belum disembuhkan, tapi aku cinta Engkau. Tuhan, walaupun masalahku belum aku lihat jalan keluarnya, tapi aku tetap mencintai Engkau. Karena dekat dengan Tuhan itu cukup bagiku. Dekat dengan Tuhan itu kepastian bagiku. Dekat dengan Tuhan itu tetap segalanya bagiku. Kalau saudara gak keberatan, angkat tangan dua-dua. Lupakan orang sebelah kiri kanan saudara sekarang. Lupakan segala beban berat yang saudara bawa dari pekerjaan saudara, dari tugas saudara. Jumpai dia sekarang. Jumpai dia sekarang. Dan bilang, Lord, I love you. Aku mengasihi Engkau. Berserah sama dia. Katakan, singing I love you Lord. Singing ucapkan dengan iman kepada dia. Katakan, Tuhan, mungkin aku sering gagal, but I love you. Tuhan, mungkin sering kali aku kecewakan hatimu, but I love you. Tuhan, mungkin sering kali aku tidak berjalan sesuai dengan apa yang Kau harapkan. Tapi Tuhan, aku tetap mengasihi Engkau. I love you Lord. Amen. Hallelujah. Oh Lord. Sekali lagi ucapkan dengan iman. Rasakan hadiratnya, rasakan kasihnya. Nyanyi dengan manis sama Tuhan. Singing. Tell him that you love him. Katakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau lebih daripada segala yang kumiliki. Aku mengasihi Engkau lebih daripada segala sesuatu yang mengasihi aku. You Lord. Katakan sama Yesus, singing I love you Lord. Love. Ketika kami rasakan hadirat-Mu malam ini, ketika kami alami dan rasakan penyertaan-Mu sampai saat ini Tuhan, keluar dari hati kami yang terdalam, Tuhan, kami mengasihi Engkau. Mungkin seringkali kami mengecewakan Engkau. Mungkin seringkali kami gagal berjalan menurut kehendak-Mu. Tetapi Tuhan, kami mengasihi-Mu dan kami tetap akan mengasihi Engkau. Dan Engkau tetap akan berarti bagi hidup kami. Engkau tetap segalanya bagi kami. Sebab di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Itu sebabnya Tuhan, doa kami, sehingga Engkau tetap menyatakan kuasa-Mu bagi kami. Engkau tetap tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu. Karena kami mengasihi Engkau. Kami mengasihi Engkau dan kami mengasihi Engkau ya Bapa. Malam ini Tuhan, kami kembali rasakan hadirat-Mu. Malam ini Tuhan, yang kembali kami rindukan adalah dekat dengan Engkau, masuk dalam hadirat-Mu. Karena kami tahu berjumpa dengan Engkau adalah kelegaan, berjumpa dengan Engkau adalah kemenangan, berjumpa dengan Engkau adalah jawaban bagi segala pertanyaan kami. Itu sebabnya Bapa,
Kembali kami nyatakan malam ini, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang tidak pernah mengecewakan dan membiarkan kami. Oh Tuhan, kami nantikan firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu dahsyat dan luar biasa. Karena kami tahu firman-Mu Allah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Tanpa firman-Mu langkah kami gelap. Tanpa firman-Mu langkah kami tak pasti. Tanpa firman-Mu langkah kami membahayakan. Tetapi dengan firman-Mu langkah kami jelas. Dalam firman-Mu langkah kami pasti. Dalam firman-Mu langkah kami menuju pada kemenangan. Itu sebabnya Bapak berbicaralah buat masing-masing kami. Sebab kami siap untuk mendengarkannya. Oh, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, sehingga pada malam hari ini bukan sekedar ibadah pembinaan iman biasa yang kami hadiri, tetapi malam hari ini kembali kami berjumpa dengan Yesus lewat roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Silahkan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Senang berjumpa saudara malam hari ini kembali untuk bagikan berkat lewat firman Tuhan. Masih dalam tema kita yang sama, yaitu berkat-berkat yang Tuhan janjikan atau hidup dalam berkat Allah. Nah, seperti sudah saya sampaikan minggu lalu, bahwa hari ini akan kita bicarakan adalah menjawab sebuah pertanyaan, mengapa orang percaya miskin? Mengapa orang percaya miskin? Minggu lalu sudah saya jelaskan buat saudara sekalian prinsip-prinsip firman Allah. Minggu lalu sudah saya jelaskan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian prinsip-prinsip firman Allah, bagaimana hidup menjadi kaya dan diberkati Allah. Dan saya percaya jika saudara lakukan firman Tuhan dengan baik-baik, maka firman Allah tidak pernah mengecewakan saudara. Nah, hari ini akan kita bicara mengapa orang percaya miskin. Nah, pertama-tama kita akan lihat dulu apakah kemiskinan itu sebuah dosa. Sehingga akhirnya banyak orang berkata bahwa karena dia miskin berarti dia masih hidup dalam dosa. Nah, saya ingin saudara lihat dulu Ulangan pasal yang ke-15. Berkali-kali dalam paket ini saya jelaskan buat saudara bahwa Allah ingin memberkati anak-anaknya. Dan jelas untuk kita pahami, nggak ada yang perlu kita perdebatkan, nggak usah kita ributkan bahwa oh ya Allah ingin kita menderita, Allah ingin kita miskin. Nggak mungkin, kenapa? Karena Bapa memanggil kita anaknya dan dia adalah Bapa kita. Nah, kemarin saya sudah jelaskan buat saudara bahwa Tuhan yang memberkati Salomo adalah Bapa kita. Kemarin sudah saya jelaskan buat saudara bahwa Tuhan yang memberkati Ishak adalah Bapa kita. Tuhan yang membuat Ishak menjadi kaya, semakin kaya dan menjadi sangat kaya, itu saya ulangi sekali lagi, adalah Bapa kita, Bapa saya dan Bapa saudara. Nah, berarti there is no reason, tidak ada alasan buat Bapa kita di sorga itu untuk tidak memberkati anak-anaknya. Alkitab berkata jika Bapa dunia saja tahu memberikan pemberian yang baik bagi anak-anaknya, apatah lagi Bapamu yang di sorga. Nah, kemarin sudah saya jelaskan satu-satunya alasan bahwa Bapa tidak memberkati kita kalau kita tidak siap untuk memanfaatkan berkat-berkat Allah, atau dengan lain kata, we will be misused. Kita akan salah pergunakannya dan kita nggak mampu mempergunakannya. Maka apa yang terjadi? Allah nggak pernah bisa berkati anak-anaknya. Nah, hari ini kita akan lihat dalam Ulangan pasal 15
Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Pada akhir 7 tahun, engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Inilah cara penghapusan itu. Setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya, karena telah dimaklumkan penghapusan hutang demi Tuhan. Ada di sini orang Kristen yang punya utang sama teman atau saudaranya, orang Kristen juga, lebih dari 7 tahun, kasih ayat ini. Bilang sama dia, setelah 7 tahun gak boleh ditagih lagi. No. Jangan salah pakai ayat, saudara-saudara. Ini cerita lain. Saya percaya banyak orang Kristen pikir, oh ini ayat yang bagus ini. Besok kalau dia tagih saya kasih ayat sama dia. Kamu gak tahu firman Tuhan bilang setelah 7 tahun gak boleh ditagih lagi gitu. No, bukan. Nanti saya jelaskan apa maksud ayat ini. Karena saya takut. Banyak orang salah ngerti gitu kalau baca firman. Itu sebabnya saya mau jelaskan baik-baik buat saudara. Ayat 3. Dari seorang asing boleh kau tagih. Tetapi piutangmu kepada saudaramu haruslah kau hapuskan. Ayat 4. Maka tidak ada orang miskin di antaramu. Dengar baik apa saudara? Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu. Itu kehendak Allah bagi kita, supaya tidak akan ada orang miskin di antaramu. Ini tidak bicara tentang orang di luar Tuhan. Ini tidak bicara tentang orang yang menolak firman. Ini tidak bicara tentang orang asing yang tidak mau menyembah Allah. Tapi di sini dikatakan maka tidak akan ada orang miskin di antaramu. Dikatakan sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Alkitab mulai bicara, kenapa tidak boleh meminjam? Kenapa justru harus memberi pinjaman? Karena pada masa itu, pada saat itu, jika sebuah bangsa meminta pinjaman, maka apa yang terjadi? Bangsa itu akan menjadi jajahannya. Nah, Alkitab berkata bahwa aku Tuhan yang telah memberkati engkau sehingga engkau tidak lagi terbelenggu, sehingga engkau tidak lagi terjajah. Bahkan Alkitab menjelaskan bahwa tidak akan ada di antaramu lagi orang yang hidup miskin. Nah, dari sini kita jelas melihat bahwa rencana Allah bagi gerejanya, rencana Allah bagi orang percaya, rencana Allah bagi mereka yang melakukan firman Allah, sehingga di antara mereka dikatakan apa? Tidak akan ada kemiskinan. Mengapa? Sebab jika seorang hidup dalam kemiskinan, maka yang terjadi dia mulai tidak bisa mengucap syukur. Seorang yang hidup dalam kemiskinan, dia tidak bisa menikmati berkat Allah. Dan seorang yang hidup dalam kemiskinan, dia tidak bisa alami kuasa Allah yang luar biasa. Nah, mungkin saudara menatap saya dan berkata, apakah itu berarti orang Kristen harus kaya semua? Apakah itu berarti orang Kristen harus hebat-hebat semuanya? Sekali lagi saya mau ulangi, jangan salah ngerti. Jangan salah ngerti. Kenapa? Yang Alkitab maksudkan bahwa orang ini agar bisa mengalami berkat-berkat Allah. Nanti saya jelaskan. Karena banyak orang salah mengerti dan pikir, oh jangan-jangan kemiskinan itu sebuah dosa. Jangan-jangan kemiskinan itu jahat begitu. Kalau ada orang miskin bilang, miskin dia. Dosanya banyak kali itu. Saya pelajari dalam Alkitab dan saya lihat beberapa hal di sini. Untuk jelas buat saudara, pandangan Alkitab tentang kemiskinan dulu. Sebelum kita jelaskan kenapa orang percaya miskin, saya mau saudara melihat dulu beberapa pandangan Alkitab tentang kemiskinan. Yang pertama, saudara lihat pada Yakobus pasal 2.
Yakobus pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima. Yakobus pasal 2 ayat yang kelima dikatakan, dengarkanlah hai saudara-saudara yang kekasih, bukankah Allah memilih orang-orang yang apa saudara? Dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia. Berarti yang pertama saya lihat di sini bahwa Allah apa saudara? Dikatakan memilih orang miskin. Tapi yang menarik buat saya justru bagian terakhir ayat yang kelima. Dikatakan apa? Kepada barang siapa yang mengasihi dia. Berarti namun miskin. Sudah mengerti maksud saya? Nanti saya akan jelaskan sehingga saudara tidak salah mengerti. Tetapi saya mau tanamkan dulu bahwa bukan berarti orang miskin itu berdosa. Oh Tuhan tidak pakai lagi. Oh dia pasti ada salahnya. Ada sebagian orang yang berkata bahwa oh yang saya memang lebih baik miskin karena Alkitab berkata orang kaya itu nggak mungkin masuk kerajaan sorga sebab lebih mudah onta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan Allah. Bertahun-tahun saya menanamkan ini dalam pikiran orang Kristen sehingga apa yang terjadi? Dia pikir dia nggak bisa diberkati, dia pikir dia nggak bisa maju dalam ekonominya. Karena apa? Karena ya Tuhan cuma pakai orang-orang yang miskin-miskin. Betul, Tuhan memilih orang miskin. Amin, saudara. Berarti ini bukan dosa, ini bukan kesalahan. Nanti saya lihat, saya yakinkan buat saudara lewat ayat firman Tuhan. Yang kedua, lihat Mazmur 72. Mazmur pasal 72 ayat 13. Mulai dari ayat yang ke-12 bilang sebab Mazmur 72 ayat 12 13 sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Dikatakan apa saudara? Allah sayang. Tadi dikatakan Allah memilih. Dan tadi sekarang kita baca Allah sayang. Nah ayat 12 dijelaskan apa itu ciri-ciri orang miskin. Dikatakan orang miskin ini ayat 12 pertama dibilang apa saudara? Orang yang tertindas. Yang kedua apa ciri orang miskin dibilang di sini? Orang yang tidak punya penolong. Itu berarti walaupun saudara sebetulnya orang kaya, tapi kalau saudara tertindas dengan ketidakadilan, saudara tertindas dengan beban berat, saudara tertindas dengan tanggung jawab yang sukar, sehingga akhirnya saudara nggak bisa nikmati hidup ini, saudara nggak bisa rasakan kebaikan Tuhan dalam hidup ini, maka sebetulnya saudara Allah target berkat Allah, karena sebetulnya tanpa saudara sadari, saudara Allah orang yang tertindas. Dan yang kedua orang bisa kaya tapi apa kemudian tidak punya penolong, artinya tidak punya kepastian, tidak punya tempat dia berlari. Dia itu sebabnya harus berlari dengan mabuk, itu sebabnya dia harus berlari dengan judi, dia harus lari dengan free sex, dia harus lari dengan kebebasan dunia. Karena apa? Karena dia tidak punya pertolongan, dia tidak punya jalan keluar, dia tidak punya kepastian dalam hidupnya. Maka saya sebut dia sebenarnya adalah orang yang miskin. Tapi saudaraku, walaupun mungkin saudara tidak sekaya orang-orang tertentu, tetapi saudara saat bebas, saudara nggak tertindas, maka saya beri nama, engkau adalah orang yang kaya dan diberkati. Amin saudara. Waktu engkau tahu ada Kristus Yesus sebagai pertolongan hidupmu,
Waktu saudara tahu bahwa dalam segala perkara engkau gak usah stres dan tertekan. Engkau hanya serahkan segala kekhawatiranmu pada Allah. Maka saya beri nama engkau adalah orang yang kaya dan diberkati. Karena engkau punya jalan keluar yang pasti dalam hidup saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Allah sayang. Allah sayang. Allah sayang pada orang miskin. Yang ketiga, Allah sayang sama saudara. Jika saudara bilang saya tertindas, saya tidak punya penolong. Mungkin saudara bilang saya punya uang. Mungkin saudara bilang saya punya banyak kenalan. Tapi saya nggak punya penolong. Sebab kalau saya dalam kesulitan, nggak ada yang mau peduli dengan saya. Maka saya beritahu, Allah sayang sama saudara. Yang ketiga, Mazmur 69 ayat 34. Sebab Tuhan, Mazmur 69 ayat 34. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Sekarang kita baca yang ketiga, Allah dengarkan orang miskin. Lihat, waktu Alkitab berkata bahwa tidak ada lagi di antaramu yang miskin, itu bukan berarti Allah mau menentang orang miskin, bukan berarti Allah mau melenyapkan orang miskin, tetapi artinya dari ayat-ayat bacaan ini adalah Allah ingin memberkati, Allah ingin mengangkat saudara, Allah ingin membuat engkau mengerti bahwa rencana Allah yang sempurna adalah Dia ingin curahkan segala berkatnya bagi setiap orang yang percaya. Amin saudara. Ada orang yang salah mengerti lalu pikir karena Alkitab bilang bahwa tidak ada lagi di antaramu yang miskin. Lalu banyak orang berpikir bahwa orang miskin itu adalah orang berdosa. Orang yang tidak diberkati Allah itu salah besar. Justru janji Allah bahwa tidak ada lagi di antaramu yang miskin. Artinya adalah Allah begitu mengasihani. Allah begitu mengasihi. Allah ingin mengangkat. Allah ingin memberkati. Allah ingin kita mengerti. Tapi ada banyak orang yang bilang, pendeta, memang Tuhan ingin saya miskin. Saya nggak tahu mesti bilang apa lagi. Tapi saya cuma bilang sama saudara, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Jadi kalau ada saudara yang bilang di sini, pendeta tolong doain supaya saya miskin. Saudara boleh maju ke depan. Ada yang saudara? Nah. Saya percaya setiap saudara. Nah sekarang persoalannya. Apa jawaban Alkitabnya? Apa jawaban Alkitab? Kenapa orang percaya miskin? Apa jawabannya? Nah, tadi kita sudah lihat dalam Yakobus 2 ayat 5 tadi bahwa Tuhan memilih orang-orang miskin yang mengasihi Dia. Berarti bisa saja orang mengasihi Tuhan tapi tetap dalam keadaan miskin. Nah, sekarang kita lihat apa jawaban Alkitab. Nah, saya jumpa yang pertama pada Amsal pasalnya yang ke-10. Amsal pasalnya yang ke-10. Ada beberapa jawaban yang saya mau berikan bagi saudara sesuai dengan firman Tuhan sehingga kita mengerti. Karena rencana Allah sekali lagi bagi kita supaya tidak ada di antara orang percaya, tidak ada di antara mereka yang hidup dalam Tuhan, tidak ada mereka yang disebut sebagai anak Allah harus hidup miskin. Itu janji Allah. Sudah dijelaskan bahwa Allah memilih, Allah sayang, Allah dengarkan supaya apa? Supaya ada kemajuan. Dan selalu saya bilang, banyak orang pikir, oh, Allah tidak Allah tidak ingin ada kemiskinan. Artinya, oh, semua harus jadi orang kaya. Bukan itu maksud saya. Tapi yang pasti hidup Kristen harus ada kemajuan. Amin saudara. Harus ada kemajuan. Harus ada kemajuan. Kalau saudara tadinya dari tukang sapu biasa, kalau saudara orang Kristen yang sungguh-sungguh, pasti ada kemajuan. Nah, kemarin sudah saya jelaskan, minggu lalu maksud saya, sudah saya jelaskan buat saudara bahwa Yusuf mulai dari apa saudara? Dari budak. Yusuf mulai karirnya bukan dari seorang pemimpin perusahaan. Dia memulai karirnya bukan karena ayahnya orang kaya. Lalu dia pada saat yang bersamaan diwarisi oleh ayahnya perusahaan-perusahaan besar. Tapi dia mulai sebagai budak.
Saya mengerti maksud saya? Dia mulai dari sesuatu yang sangat low. Dia mulai dari sesuatu yang sangat rendah. Step by step, langkah demi langkah, Allah tuntun dia menjadi Perdana Menteri. Amin saudara. Dan dari pengalaman situ selalu saya mau beritahu bagi saudara. Allah mana yang angkat Yusuf dari budak menjadi Perdana Menteri? Allah mana saudara? Sudah kemarin saya bilang, Bapak saya, Bapak saudara, Bapak kita, haleluya. Nah, kalau Allah yang sama bisa buat itu sama Yusuf, dengar baik, dia juga bisa buat saudara dan saya. Tapi kenapa orang percaya miskin? Nah, saya lihat yang pertama, saya jumpai pada Amsal pasal 10, ayatnya yang keempat. Amsal pasal 10, ayatnya yang keempat. Tangan yang lamban, dikatakan apa saudara? Tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ini berlaku general. Alkitab tidak bilang kalau orang yang tidak percaya Tuhan tangannya lamban dia miskin. Tetapi kalau orang yang percaya Tuhan tangannya lamban dia tetap diberkati. Tetapi Alkitab tidak memberikan kriteria apakah dia anak Allah atau tidak anak Allah. Tetapi Alkitab jelas bilang ayat yang keempat, tangan yang lamban membuat miskin. Tetapi tangan orang rajin menjadikannya kaya. Nah persoalannya sekarang banyak orang percaya, banyak orang yang mengasihi Tuhan, tetapi Alkitab menjelaskan apa? Tangannya lamban. Apa artinya tangannya lamban? Artinya malas. Setan sedang membuat sesuatu, membuat benteng dalam pikiran kita. Sehingga orang yang tidak percaya selalu akan berpikir, saya harus kerja keras, saya harus kerja keras, saya harus kerja keras. Tapi orang yang percaya selalu pikir, ya Tuhan kan yang akan berkati. Tangan yang lamban membuat kita miskin. Saudara mengerti maksud saya? Malas. Saudara boleh berdoa, tapi kalau sudah malas, atau saudara boleh bekerja, tapi sudah malas berdoa, maka apa yang terjadi? Hidup kita akan terus mengalami kekurangan. Apa artinya tangannya lamban atau malas? Artinya semuanya cuma ada dalam ide. Satu kali Tuhan marah sama Yudas dan Petrus. Kenapa? Karena ada seorang yang pecahkan setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Dia seorang yang tadinya pelacur, lalu dia bertobat. Dia pecahkan setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Dia cuci kaki Yesus, dia seka dengan rambutnya. Yudas lihat itu langsung bilang apa? Langsung dia bilang, oh lebih baik minyak narwastu ini dijual, hartanya diberikan kepada orang miskin. Yesus menatap Yudas dan bilang, orang miskin selalu ada di antara kamu. Tetapi dengar, apapun yang wanita ini buat, kemanapun berita Injil disampaikan, itu akan disebutkan namanya. Nah saudaraku, pertanyaannya, apakah Yesus menentang kegiatan sosial? Apakah itu berarti Yesus menentang pemberian kepada orang miskin? Jawabannya bukan. Tetapi Yesus memarahi Yudas. Kenapa? Karena Yesus mau bilang sama Yudas, semuanya itu cuma ada di dalam angan-angan kamu aja. Semuanya cuma ada dalam angan-angan. Ada banyak orang yang punya mimpi-mimpi bagus. Dia selalu bilang gini, saya nanti percaya satu saat Tuhan pasti tolong saya sabar pasti. Gak mau marah-marah lagi. Tapi nanti, gak sekarang pasti saya belum bisa katanya. Satu saat nanti saya pasti hidup suci. Tapi nanti, sekarang sih belum bisa. Iman itu sekarang saudara-saudara. Amin saudara. Bertindak itu sekarang. Saya ingat Yesus satu kali orang datang sama Yesus dan bilang, Guru aku mau ikut engkau.
tapi izinkan aku menguburkan ayahku lebih dahulu. Yesus bilang barang siapa yang menoleh ke belakang, dia tidak layak bagi aku. Pertanyaan saya, apakah Yesus sebegitu sadis sampai kuburin mayat ayah sendiri? Nggak boleh, saudara-saudara. Iya kan? Lady Di waktu mati yang ikut ngubur banyak banget. Ya kan? Iya kan? Masa ini ayahnya sendiri nggak boleh? Jawaban saya sederhana, yang Yesus mau jelaskan adalah kalau mau bertindak, bertindak sekarang. Kalau mau melayani Tuhan sekarang. Kalau mau merubah hidup sekarang. Kalau mau mengasihi Tuhan sekarang. Kalau mau mulai bersaksi, mulai sekarang. Karena apapun yang kita mulai sekarang, itulah tanda seorang yang rajin. Saya percaya setiap orang pasti punya cita-cita yang baik. Betul saudara? Apa bedanya orang rajin sama orang malas? Sama-sama ngelihat bohlam lampu mati. Orang rajin akan bilang, wah bohlam mati. Dan dia pergi, dia beli bohlam dan dia ganti. Tapi orang malas bilang, wah itu mati tuh ya. Bisa diganti tuh ya. Nantilah kalau saya ada waktu, katanya gitu. Iya. Orang malas itu cirinya begitu itu saudara-saudara. Mestinya saya berdoa nih ya pagi ini ya. Tapi ngantuk besok aja. 5 tahun dia udah iring Tuhan belum pernah doa pagi. Sampai dia doa pagi, seluruh malaikat di sorga kumpul. Dan bilang kalau sampai dia doa nih pasti ada yang penting, katanya gitu. Apa bedanya orang rajin dan malas? Sederhana. Sama-sama mungkin punya cita-cita, sama-sama mungkin punya ide, sama-sama mungkin punya sesuatu yang mau dikerjakan. Tetapi orang rajin akan langsung melakukannya dan orang malas akan menunggu. Waktu setan tidak bisa menipu saudara bahwa firman Allah itu benar. Waktu setan tidak bisa menipu saudara bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Waktu setan tidak bisa menipu saudara bahwa pertobatan itu perlu. Maka apa yang setan buat sama saudara? Alkitab itu memang firman Allah. Yesus itu memang satu-satunya juru selamat. Bertobat itu memang perlu. Tapi jangan sekarang. Jangan sekarang. Sampai ada banyak orang yang bilang gini, iya saya tahu Yesus satu-satunya juru selamat. Iya saya tahu Alkitab itu firman Allah. Tapi yang ngertilah namanya dunia sekarang, ya nantilah saya bertobat, nantilah. Kenapa? Ini yang saya sebut malas. Dia nggak bisa lihat akan berkat Allah. Kenapa? Karena dia menjadi miskin, dia jadi tertindas. Dia terus hidup dalam kekurangan. Kenapa? Karena dia lamban, dia malas. Dan dia tidak melaksanakan segala sesuatu yang Tuhan taruh dalam hatinya. Saudaraku, Allah kita ialah Tuhan yang kaya dengan ide. Amin saudara. Kalau saudara perhatikan dalam Alkitab, Yesus bilang, lihatlah burung di udara. Yang tidak pernah menabur, menanam dan menuai. Tetapi Bapa pelihara. Yesus bilang, lihatlah bunga bakung yang di padang. Tetapi Tuhan mendandaninya. Maka saya beri nama dalam peristiwa bermacam-macamnya burung. Dengan bermacam-macamnya bunga, itu Allah punya ide. Amin saudara. Coba semua bunga dibikin bunga mawar aja semua. Kan lebih gampang Tuhan saudara-saudara. Sempat-sempatnya ada putri malu. Di depan rumah saya ada putri malu itu. Lalu saya lagi ngeliat anak saya tendang itu putri malu. Dia tanya sama saya, Pi kok mati itu? Kenapa dia mati? Saya juga gak tahu jawabnya kenapa dia mati ya. Masa cuma kesenggol aja gitu. Dalam hati saya kok sempet-sempetnya Tuhan bikin ide bunga kayak begitu. Iya kan? Sempat-sempatnya Tuhan bikin ide seperti itu. Itu yang saya beri nama Allah saya itu Allah yang kaya akan ide, Allah yang kreatif, Allah yang tidak pernah akan menjumpai jalan buntu buat kita.
Kita kadang-kala kurang ide, itu sebabnya kita bilang, wah nggak bisa ini. Tapi waktu kita berseru sama Tuhan, saya percaya Tuhan pasti punya jalan. Karena Dia Allah yang tidak pernah kekurangan ide. Haleluya. Fir'aun keraskan hati, Tuhan gak kekurangan ide. Dan saya mau beritahu, saudara mau keraskan hati juga, Tuhan gak pernah kekurangan ide. Amin saudara. Dia panggil baik-baik gak mau, masih tetap saudara-saudara. Dia bisa cabut langsung saudara. Makanya untung Lady Day dicabut. Kalau enggak namanya bukan Lady Day lagi, Fatimah Ahmad. Yang kedua. Udahlah jangan ketawa banyak-banyak soal itulah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang percaya itu jangan malas. Kadangkala kita lihat masalah begitu lalu kita, ya udah nggak ada jalan lain. Allah punya ide. Itu sebabnya orang percaya tidak pernah akan putus asa. Orang percaya tidak pernah akan stres dan tertekan. Dia cukup minta sama Tuhan, Tuhan kasih ide buat saya. Tuhan beritahu apa yang harus saya buat. Dan Tuhan selalu buka jalan. Amin saudara. Yang kedua. Saya ingin saudara lihat Amsal pasal 20. Ayat 13. Ayat yang ke-13. Janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Ini jangan salah ngerti ayat ini. Nanti anak-anak muda yang suka begadang bilang, wah ini ayat bagus ini. Dia pulang jam 2 pagi begitu, orang tuanya bilang, nah kenapa kamu pulang jam 2 pagi? Karena firman Tuhan berkata, janganlah kamu menyukai tidur. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Makanya saya mau kasih tahu saudara, kalau dasarnya kita nggak jujur, ayat itu paling gampang kita pakai untuk berbuat dosa. Karena orang sekarang kalau nipu pakai ayat lebih sukses. Coba paling gampang nipu siapa? Nipu pendeta. Iya, paling gampang nipu pendeta. Sebab pendeta itu kan suka kasihanan aja orangnya, ya kan? Kalau nipu orang bisnis nggak bisa, saudara. Saudara mau nangis-nangis di depan orang bisnis juga nggak bisa. Tapi kalau nipu pendeta, begini nih. Pendeta, saya kan baru mau bertobat. Saya diusir dari rumah. Wah, dengar begitu pendeta langsung. Iya. Berapa sih butuhnya? Saya udah ketemu banyak gitu. Orang yang datang bawa kartu nama saya. Lalu bilang, saya temannya Gilbert. Kenalkan itu. Lalu saya bertobat di dalam pelayanannya dia. Tapi kemudian saya diusir. Dan sekarang saya nggak punya tempat tinggal. Dikasih 3 juta. Lalu dengan bangganya dia bilang sama saya, pendeta, temennya saya kasih uang 3 juta. Kenapa? Oh itu. Katanya dia bertobat. Siapa? Nggak kenal. Pernah ada orang bilang sama saya gini, pendeta, mobilnya udah beres. Saya bilang kenapa? Loh, katanya pendeta tabrakan waktu itu. Enggak. Ya, ada orang datang masuk-masuk bilang haleluya gitu. Saya bilang kenapa? Ini ya puji Tuhan lah Pak Gilbert ya nggak apa-apa. Mobilnya hancur nih, saya mau bawa ke bengkel tolong dibetulin. Dia bilang, oh ini mobilnya Pak Gilbert, udah gratis. 4 juta saya kasih gratis pendeta. Dalam hati saya nipu pakai nama Tuhan gampang banget. Pakai ayat. Ini juga anak-anak muda.
Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Apa artinya? Apa artinya? Jangan sudah jadi bingung dan bilang, kita nggak boleh tidur kata Alkitab. Nanti kita jatuh miskin. Tapi maksudnya yang saya catat di sini, dalam Amsal 20 ayat 13 ini, adalah ketidakmampuan membagi waktu. Tuhan memberikan anugerah yang sama kepada setiap orang. Amin saudara. Apakah dia orang kaya, apakah dia orang miskin, Tuhan kasih anugerah yang sama. Dan anugerah yang sama itu bernama 24 jam dalam sehari. Modal yang terbesar dalam hidup manusia adalah 24 jam dalam sehari. Yang seorang akan memanfaatkan 24 jamnya dan berkata, time is money. Waktu adalah uang. Sehingga apakah dia kaya ataukah dia miskin, intinya sederhana. Kenapa dia kaya? Dia bisa memanfaatkan waktunya. Kenapa dia miskin? Dia buang waktunya percuma. Sesederhana itu. Tidak berarti bahwa karena dia orang kaya sehari itu 48 jam. Lalu karena dia cuman gembel di pasar 2,5 jam juga sehari udah cukup buat dia. Nggak bisa. Sama-sama punya 24 jam. Tapi persoalan yang satu mempersiapkan dirinya, yang satu betul-betul memanfaatkannya, dan yang lain buang waktu percuma. Hanya untuk ngobrol-ngobrol percuma, hanya untuk udah tahu belum? Kan ini begini. Iya, masa? Kadang-kala saya bilang, mulut bisa bikin pertengkaran dan mulut bisa bikin perdamaian. Betul saudara? Sederhana aja. Coba aja saudara datang ke orang lalu bilang, udah tahu belum? Masa dia ngomongin kamu katanya kamu orang gak bener. Terus datang sama dia. Udah tahu belum? Masa dia gak ada angin, gak ada hujannya, dia bilang dia benci sama kamu. Katanya dandan kamu norak deh gitu. Percaya saya saudara-saudara. Minggu depan datang ke IP gini. Jangan. Intinya sederhana, kenapa kita nggak mampu manfaatkan waktunya dengan baik? Tawaran dunia membuat kita membuang waktu percuma. Segala sesuatu seringkali hanya membuat kita tidak memanfaatkan waktu kita dengan baik. Tetapi waktu kita manfaatkan waktu kita dengan baik, saya percaya itu adalah bagian hati kita untuk menghargai berkat Tuhan yang indah dan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Hal yang ketiga. Mengapa orang percaya miskin? Yang pertama sudah saya jelaskan, karena lamban tangan malas. Yang kedua, ketidakmampuan membagi waktu. Dan yang ketiga, kenapa orang percaya atau orang yang mengasihi Tuhan atau orang yang mengenal Allah tetapi miskin? Yang ketiga, dalam Amsal pasal 13, Amsal 13 ayat yang ke-8. Amsal 13 ayat yang ke-8. Amsal 13 ayat yang ke-8. Kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang. Tetapi orang miskin tidak akan mendengar ancaman. Artinya orang miskin tidak mendengar bahaya, tidak mendengar ajaran, tidak mendengar didikan. Berarti hal yang ketiga sekarang, orang yang miskin adalah orang yang tidak mau dididik. Tidak mau belajar. Dia tidak mau belajar dari kegagalan. Kalau dia menghadapi kegagalan, dia kecil hati. Kalau dia menghadapi masalah, dia mulai berontak, dia mulai salahkan orang lain, dia mulai kecil hati, dia mulai minder, dia mulai merasa dia bodoh. Bukan karena dia bodoh, tapi intinya sederhana, dia tidak mau belajar.
Abraham adalah bapak orang beriman, tapi dia juga gagal. Saudara mengerti mau saya? Abraham bapak orang beriman, tapi bukan berarti dia sempurna. Orang yang berhasil bukan orang yang tidak pernah gagal, tapi orang yang berhasil adalah orang yang menyadari bahwa di balik kegagalannya Allah sedang mengajarkan sesuatu yang indah dan luar biasa baginya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kenapa orang percaya miskin? Seringkali kita tidak mau belajar. Kita tidak mau belajar. Di balik kegagalan rumah tangga, di balik masalah rumah tangga kita nggak mau belajar. Kita selalu bilang, ya memang saya orangnya begini. Ya saya memang orangnya bodoh. Saya memang orangnya selalu gagal. No. Saya percaya Allah tidak pernah mengizinkan sesuatu tanpa punya maksud di baliknya. Amin saudara. Allah tidak pernah mengizinkan sesuatu karena kitalah anaknya, kita alam penjagaannya, kita alam perlindungannya, kita ada dalam kuasanya. Sehingga Allah tidak pernah akan izinkan sesuatu tanpa punya maksud yang indah di baliknya. Kalau saudara lihat Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-6. Ayat yang ke-6. Apa yang kuperintahkan kepadamu, Ulangan 6 ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka dikatakan ayat yang ke-10, maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikan kepadamu kota-kota yang apa saudara, yang besar dan baik, yang tidak kau dirikan. Dengan lain kata, aku akan bukakan berkat yang luar biasa, asal saja engkau mau belajar, engkau mau dididik, engkau mau dibentuk, engkau mau diberitahu, engkau mau diajar oleh Allah. Kenapa seringkali orang percaya kita miskin? Karena kita minder. Karena kita gampang menyerah. Karena kita gampang kecewa. Tapi waktu kita mau belajar, kita mau diajar, kita mau dididik, kita mau dibentuk, pasti ada kemajuan yang luar biasa. Amin saudara. Waktu Yusuf dipekerjakan kerjaan keras kepadanya, dia tidak menyerah. Dia tidak bilang, aku ini anak Allah kok diginiin. Enak banget itu si Potifar itu. Tidak. Dia belajar. Amin saudara. Waktu istrinya Potifar memfitnah dia. Alkitab tidak berkata, maka Yusuf coba melawan dan berkata kepada Potifar, om, betul om, bukan saya, tante yang genit om, betul dia yang kejar-kejar saya, betul om, enggak saya berani sumpah, enggak om, itu tante om, dia seret-seret saya, dia tarik-tarik saya, akhirnya dia bilang saya nggak boleh begitu tante. No. Dia tidak membalas. Karena apa? Dia belajar. Amin saudara. Dia belajar. Dan karena dia belajar, dia lihat keberhasilan. Hal yang keempat, apa jawaban Alkitab mengapa orang percaya miskin? Lihat Amsal pasal 23, ayat 21. Dan saya percaya jika saudara pelajari baik-baik ayat firman-firman Tuhan ini, dan saudara hidup di dalamnya, ada satu kemajuan yang luar biasa dalam hidup saudara. 23 ayat 21. Mulai ayat yang ke-20 saya bacakan. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Ada orang yang tanya sama saya waktu itu, pendeta, kalau kita minum bir, minuman yang memabukkan,
Sedikit kan nggak apa-apa. Kan yang nggak bolehnya kalau jadi mabok. Saya cuma bilang di mana ayatnya. Alkitab bilang jangan sampai lidahmu tersentuh anggur. Bahkan di sini dalam Amsal 23 lebih tajam lagi. Dibilang apa? Janganlah engkau ada di antara apa saudara? Peminum anggur. Ada di antaranya. Jangan, sebab apa? Kebiasaan yang baik akan dihancurkan oleh pergaulan yang buruk. Ayat 21. Karena si peminum dan si pelahap menjadi apa saudara? Miskin dan kantuk, membuat orang berpakaian compang-camping. Hal yang keempat, mengapa orang percaya miskin? Karena dikuasai nafsu. Alkitab bercerita tentang seorang murid Tuhan yang bernama Yudas. Yudas dikuasai oleh nafsu. Yang pertama, dia merasa tersingkir. Dan dia merasa seperti terbuang sehingga nafsunya untuk membalas ada. Lalu yang kedua, dia dijanjikan 30 keping perak jika dia bisa menyerahkan Yesus. Dan karena dia dikuasai oleh nafsu, dia pikir enak juga ini miliki 30 keping perak. Apa yang terjadi? Dia jual Yesus dengan harga 30 keping perak. Tapi pertanyaan saya, apakah nafsunya bisa memuaskan dia? Jawabannya, uang 30 keping perak itu dia buang. Dan akhirnya dia menggantung dirinya sendiri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu yang saya beri nama, Yudas adalah orang miskin. Kenapa dia miskin? Karena dia dikuasai oleh nafsunya. Orang yang dikuasai oleh nafsunya, apapun yang dia miliki, itu tidak pernah bisa menjadi berkat buatnya. Apapun yang dia miliki, selalu masih ada kebencian dalam hati. Selalu ingin memiliki lebih lagi. Dia boleh kaya sekaya apapun. Tetapi firman Tuhan akan menjelaskan bahwa engkau adalah orang yang miskin dan menderita. Kenapa? Karena hawa nafsu telah membuat kita tidak bisa menikmati segala berkat-berkat Tuhan itu. Yudas akhirnya membuang semuanya. Dan akhirnya menggantung dirinya. Ada banyak orang, justru karena kekayaannya, rumah tangganya hancur. Dulu waktu dia baru-baru, aduh bahagia banget saudara-saudara. Bahagia banget. Sebelum berangkat kantor, berangkat kantor. Doain ya supaya sukses hari ini. Dadah mama. Dadah. Indah. 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 Tetapi pas sudah punya uang, bisnisnya sukses. Borok-borok mah doain ya. Banyak uang. Mas Auria nggak pulang ya? Dulu waktu masih naik bajai, ya boro-boro ganggu perempuan. Anjing perempuan dia kain, lari. Tapi sekarang udah berhasil, usahanya udah bisnisnya maju. Udah gagah dia. Dia baru masuk aja semua cari perhatian. Mulai ada banyak pilihan, saudara-saudara. Mulai ada banyak pilihan. Dan apa yang terjadi dia mulai? Orang yang dikuasai nafsu akan miskin. Orang yang dikuasai nafsu akan miskin. Akan miskin. Mungkin saudara bilang, tetapi perusahaan saya masih berjalan cukup baik. Mungkin saudara berkata, tapi deposito saya di bank masih cukup banyak. Betul. Tetapi nafsumu yang besar itu telah membelenggu hidupmu. Sehingga rumah tanggamu kacau. Damai sejahtera tidak pernah kau dapatkan. Yang ada hanya kebahagiaan semu. Betul. Engkau bisa pergi ke pub, engkau bisa pergi ke nightclub, engkau bisa pergi ke diskotik, engkau bisa pergi dengan teman-temanmu, melupakan semua beban dan masalahmu. But the problem still there.
hidupmu tetap ada di situ. Engkau cuma tutupi. Engkau cuma tutupi. Engkau cuma tutupi. Engkau cuma tutupi. But never solve your problem. Nggak pernah selesaikan masalahmu. Dan apa yang terjadi? Yudas akhirnya nggak tahan. Uang-uangnya nggak ada gunanya semuanya. Kenapa? Hanya membelenggu hidupnya. Amin saudara. Bukan persoalannya apakah berarti nggak boleh jadi orang kaya. Jangan salah mengerti. Justru engkau harus mengerti bahwa Allah ingin memberkati saudara. Tetapi mendapat berkat dan bisa mengenal dan memahami berkat Allah itu indah dan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang kelima. Karena salah memanfaatkan harta. Lihat pada Amsal pasal yang ke-11. Ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Kenapa orang percaya miskin? Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa yang banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Berarti hal yang kelima, kenapa orang percaya miskin? Karena salah memanfaatkan harta. Mungkin sudah bertanya, apa artinya salah memanfaatkan harta? Yang pertama, hatinya terpikat. Sehingga kalau dia lihat harta, maka mau halalkah, mau haramkah, mau benarkah, mau tidak benarkah. Tetapi kalau dia bisa mendapatkan harta dengan cara apapun, maka dia akan melakukannya. Tidak perlu tahu apakah itu berarti harus menyingkirkan orang. Tidak perlu tahu apakah itu harus mengikut orang. Tidak perlu tahu apakah itu harus kompromi dengan dosa. Tidak perlu tahu apakah itu harus berarti menjual diri. Tidak perlu tahu apakah itu berarti harus mengorbankan iman Kristen kita. Yang penting menurut kita akan mendapatkan harta. Harta telah menjadi Tuhan buat kita. Harta telah menjadi ilah buat kita. Dan saudara, dalam keadaan ini apa yang terjadi? Kita akan semakin menderita. Yang kedua, apa artinya salah memanfaatkan harta? Hidup berfoya-foya. Hidup berfoya-foya. Apa artinya hidup berfoya-foya? Artinya kita hanya memberi kemuliaan bagi dunia. Kita hanya memberi kemuliaan kepada setan dan kesenangannya. Sehingga kita hidup dalam foya-foya. Nah yang ketiga, apa artinya salah memanfaatkan harta? Tamak. Tamak. Segalanya akhirnya untuk membesarkan dirinya. Supaya dia bisa lebih sombong dari orang lain. Sehingga kalau ada orang lain menurut dia lebih, wah dia bisa sakit kepala. Karena apa? Dia tamak. Semuanya untuk kemuliaan bagi dirinya sendiri. Apa artinya salah memanfaatkan harta? Tidak memberi bagi Allah. Mungkin sudah berkata, apa itu hubungannya? Kenapa tidak memberi bagi Allah? Itu salah satu bagian bahwa kita salah memanfaatkan harta. Minggu depan saya akan bicara buat saudara tentang apa tujuan Allah memberkati anak-anaknya. Selalu saya bilang bahwa Tuhan tidak pernah bisa turunkan uang dari langit. Bisa kalau dia mau, tapi kita bisa kaget saudara-saudara. Ya kan? Tuhan tidak akan pernah turunkan uang dari langit. Tetapi apa yang terjadi? Dia titip di tangan orang percaya. Dengar baik, dia titip di tangan orang percaya. Supaya apa? Supaya pekerjaan Tuhan dapat berlangsung terus. Supaya apa? Supaya jiwa bisa diselamatkan. Tetapi apa yang terjadi? Kita lalu nggak memberi perpuluhan kita. Artinya, apa yang Tuhan taruh di dalam tangan kita, kita ambil. Ada banyak orang yang bilang, pendeta, emang perpuluhan tuh harus? Sebab gereja saya nggak pernah ajarin tuh perpuluhan. Lepas daripada gereja saudara ajarin atau nggak ajarin, saudara harus memberi perpuluhan saudara. Kenapa? Karena ingat, Tuhan hanya memberkati umatnya 90%.
Dan Alkitab berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, Tuhan memberikan hanya 90%. Dan dengar baik, itu cukup. Itu cukup. Itu cukup. Nah, 10%-nya Tuhan taruh titip dalam tangan saudara. Titipan, saudara-saudara. Supaya apa? Supaya jiwa dapat diselamatkan. Pekerjaan Tuhan dapat berlangsung terus. Gereja saudara bisa diberkati. Gereja saudara bisa maju. Gereja saudara bisa dibangunkan. Tapi apa yang terjadi? Uang titipannya pun kita pakai, saudara-saudara. Aduh, kebangetan. Uang titipan Tuhan kita pakai juga. Kita bilang, ya habis kurang Tuhan, kurang. Itu sebabnya perpuluhan harus saudara kembalikan ke gereja saudara. Mungkin saudara bilang, tapi gereja saya nggak ajar. Biarin nggak ajar. Biarin nggak ajar. Biarin nggak ajar. Karena yang diberkati nanti adalah saudara. Amin saudara. Setiap uang titipannya sudah kembalikan untuk pekerjaan Tuhan. Uang titipannya sudah kembalikan ke pekerjaan Tuhan. Tuhan bilang, oh baik juga ini anak gua yang satu ini. Dia berkati lebih lagi. Amin saudara. Itu sebabnya, ingat sekali lagi. Bahwa kita salah memanfaatkan harta kita. Alkitab berkata dalam kitab Maleakhi bahwa kamu merampas hak orang miskin. Dikatakan kamu merampas milik pekerjaan Tuhan dan kamu mencurinya dari Tuhan. Kenapa? Karena ini milik saudara. Milik saudara. Dan Tuhan titip. Tuhan titip. Saudara tanya sama saya, kemana harus saya beri? Jawaban saya sederhana. Kembali ke gereja saudara. Beri perpuluhan di sana. Amin saudara. Karena Alkitab berkata, supaya di rumah perbendaharaanku ada cukup makanan. Mungkin saudara menatap saya dan bilang, tapi pendeta, gereja saya itu udah cukup kaya. Nanti kalau saya kasih perpuluhan di sana lagi, gereja saya tambah kaya. Biarin. Karena saudara makan di sana, saudara harus bayar di situ. Amin saudara. Jangan saudara makan di Grand Hyatt, lalu saudara bilang, nanti kalau saya bayar Grand Hyatt tambah kaya. Saya mau makan di Grand Hyatt tapi bayar ke restoran Padang nggak bisa, saudara-saudara. Ditangkap satpam. Kalau itu adalah gereja saudara, dari situ saudara dapat berkat, maka ke situ juga saudara harus memberikan kembali. Amin saudara. Sekarang jelas buat saudara. Jadi perpuluhan kasih kemana saudara? Orang miskin, betul? Tapi saudara bilang, tapi saya kenal dengan pendeta yang kekurangan, saya mau kasih sama dia. Ya kalau mau kasih jangan ambil uang Tuhan. Uang Tuhan saudara ambil, saudara kasih dia. Itu namanya bukan saudara yang memberi, uang Tuhan juga yang saudara curi. Itu yang saya sebut banyak orang Kristen jadi Robin Hood. Ya kan? Dia curi uang Tuhan, dia kasih ke hamba Tuhan. Pantas hamba Tuhan yang gak diberkati, sebab saudara curi dari uang Tuhan juga. Hasil curian itu saudara-saudara. Walaupun gereja saudara sudah maju, sudah diberkati, tetap saudara harus berikan perpuluhan ke sana. Dan kalau saudara tergerak untuk memberi, itu yang Alkitab katakan, beri sebagai korban persembahan, beri sebagai korban ucapan syukur, beri sebagai korban bahwa saudara mengasihi pekerjaan Tuhan dan tubuh Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan dengar baik, kalau saudara memberi bagi Tuhan tidak pernah akan kekurangan. Alkitab bilang orang yang menyebarkan hartanya tidak akan kekurangan. Tetapi orang yang menghemat secara luar biasa itu yang kekurangan. Pertanyaan kita sekarang, apakah itu berarti menabung tidak boleh? Lalu saudara bilang, loh Alkitab bilang menghemat secara luar biasa juga kekurangan. Oh berarti menabung gak boleh. Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kita harus kembali memberi kepada Tuhan. Bukan karena, oh nanti kalau saya nggak memberi gereja akan kekurangan. Tidak, pekerjaan Tuhan tidak pernah akan kekurangan. Karena Allah pasti akan bertanggung jawab bagi pekerjaannya. Amin saudara. Cuman sekarang persoalannya ingat. Elia itu dapat makan dari burung gagak. Betul saudara? Saudara bilang, oh burung gagak juga bisa dipakai Tuhan. Kalau buat saya daripada burung gagak yang dipakai Tuhan, lebih baik saya dipakai Tuhan. Amin saudara. Karena kalau Tuhan pakai kita, oh haleluya, dia tidak pernah utang sama kita.
Kalau Tuhan pakai kita, dia berkati kita kembali oleh kuasanya yang besar. Berikan tepuk tangan. Lihat ya. Jadi bagaimana kita ingin lihat berkat-berkat Tuhan? Tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama, kenapa kita orang percaya tapi kekurangan? Yang pertama karena kita malas. Yang kedua karena ketidakmampuan kita membagi waktu. Yang ketiga karena kita tidak mau dididik. Yang keempat kita dikuasai nafsu. Yang kelima salah memanfaatkan harta. Sudah saya jelaskan, hatinya terpikat harta, hidup berfoya-foya, tamak, tidak memberi kepada Allah. Yang keenam, yang terakhir, kenapa orang percaya miskin? Karena sedang melewati proses. Mungkin ada saudara yang bilang, saya udah cukup rajin, saya berdoa betul, saya baca Alkitab baik, saya betul-betul berusaha dengan jujur. Mungkin saudara berkata, saya udah minta tuntunan Tuhan untuk saya bagi waktu dengan baik. Mungkin sebagian saudara berkata, saya udah rela dididik oleh Tuhan. Dan saya nggak terikat dengan hawa nafsu dunia. Saya atur harta saya dengan baik, hati saya tidak terpikat pada harta, saya beri itu pekerjaan Tuhan baik. Tapi kenapa saya masih kekurangan? Dengar baik. Ada saatnya orang miskin. Kenapa? Karena Tuhan sedang proses dia. Tuhan sedang proses dia. Saudara lihat satu kali Ayub gak punya apa-apa, betul saudara? Satu kali Ayub gak punya apa-apa, dan tadinya dari orang yang paling kaya akhirnya jadi gak punya apa-apa. Orang yang tadinya sangat dekat sama dia, meninggalkan dia. Tetapi Tuhan sedang mengajar Ayub. Sehingga Ayub berkata, tadi aku mengenal Tuhan dari kata orang. Tapi sekarang aku melihat Tuhan dan kuasanya. Tetapi ini punya sifat sementara. Kalau sudah merasa tadinya semuanya baik, tapi tiba-tiba kok dalam masa-masa ini kok susah sekali. Saya mau beritahu buat saudara, kadangkala saudara lewati proses. Jangan menyerah, jangan putus asa. Jangan minder, jangan menyalahkan diri sendiri, jangan menyalahkan siapapun di sekitar saudara. Tetapi mulai tunduk di bawah kaki Tuhan dan bilang, Tuhan, what should I do? Tuhan, apa yang harus saya buat? Bangsa Israel, satu kali Tuhan angkat dia keluar dari Mesir dan jalan 40 tahun diproses sama Tuhan. Diproses sama Tuhan dan gak punya apa-apa mereka. Mereka tinggalkan semuanya dan sepertinya gak punya apa-apa. Mereka punya emas yang dibawa dari Mesir. Tapi itu cuma hanya akan dipakai untuk pembangunan bait Allah. Sehingga kesannya mereka gak punya apa-apa. Mereka jalan pakai sepatu yang sama. Mereka jalan pakai baju yang sama. Dan semuanya tidak jadi rusak. Sebab kalau 40 tahun mesti bawa koper, saudara-saudara. Koper segede apa itu berangkat 40 tahun? Ya kan? Kalau sudah pergi ke luar negeri, bawa koper 2, pulang bawa koper 4, saudara. Ya kan? Nah kalau 40 tahun, koper segede apa yang mau dibawa, saudara-saudara? Ya kan? Tapi Tuhan tolong mereka. Kelihatannya mereka nggak punya apa-apa. Tapi apa? Mereka sedang lewati proses. Mungkin ada saudara di sini yang bilang, saya nggak tahu setahun terakhir ini bisnis saya kayak lewati masalah yang sukar. Mungkin ada saudara yang bilang setahun belakangan ini, kok ekonomi rumah tangga kami kelihatannya goyah. Akhirnya timbul percekcokan suami istri. Istri salahkan suami, suami salahkan istri. Perkelahian dengar baik. Itu yang setan mau lihat. Itu yang setan mau lihat. Setan mau lihat supaya di tengah kesulitan ekonomi saudara, akhirnya rumah tangga saudara kacau, hubungan saudara dengan orang lain kacau, di mana-mana saudara ada hati saudara panik, gelisah, marah-marah, mudah tersinggung, kecewa dan akhirnya menyalahkan semua orang. Tapi saya mau beritahu buat saudara, sedang lewat proses. Amin saudara. Ayub berkata, aku tahu tidak ada firman-Mu yang gagal. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Aku tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan waktu Ayub mengerti, itu proses yang sedang dia lewati. Alkitab berkata apa? Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat. Amin saudara. Amin saudara. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan ingin angkat saudara maju. Tuhan ingin bawa saudara lebih maju. Tuhan ingin berkati saudara lebih lagi.
Firman Tuhan sudah saya bagikan buat saudara. Dan hati saya doa sama Tuhan. Saya minta sama Tuhan. Sehingga orang percaya diberkati. Sehingga orang percaya diberkati. Sebab kalau engkau diberkati, karirmu baik di kantor, maka kata-katamu, kesaksianmu akan jadi berkat buat banyak orang. Amin saudara. Tapi kalau engkau hidup dalam kegagalan, engkau mau bicara sesuatu pun, orang menatap saudara dan bilang, lu aja gak pernah ditolong-tolong Tuhan, lu pakai mau bersaksi. Itu sebabnya hari ini saya mau beritahu buat saudara. Saya mau beritahu buat saudara, bahwa Allah memang betul sayang orang miskin. Tapi Allah mau berkati setiap orang, karena kitalah anaknya. Amin saudara. Minggu depan saya akan bicara buat saudara. Kenapa Allah ingin berkati? Sehingga kita nggak salah mengerti. Kita nggak jadi Kristen hanya karena ingin jadi orang kaya. Tapi kita tahu bahwa Allah memberkati kita supaya lewat hidup kita. Haleluya. Kerajaannya dapat ditegakkan. Dan mungkin hari ini saudara orang yang sedang melewati proses itu. Ingat tetap bertahan. Ingat tetap setia. Dan Allah akan berkati engkau dengan limpah dahsyat oleh kuasa-Nya yang besar. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Kita datang sama Tuhan, kita datang sama Tuhan. Kita datang sama Tuhan. Haleluya. Kita nyanyi lagu El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia Allah kita adalah Allah yang memberkati kita. Haleluya. 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 Kita semua tundukkan kepala. Datang sama Yesus. Nyanyi lagu ini. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Haleluya. 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 Tak usah ku takut. Katakan Allah menjagaku. Menjagaku. Tak usah bimbang. Yesus peliharaku. Amin. Haleluya. Tak usah ku susah. Ku susah. Katakan Roh Kudus hiburku. Katakan bersama, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. Amin. Haleluya. Nyanyi sekali lagi, katakan tak usah ku takut. Terima kasih Yesus. Katakan Allah menjagaku. Nyanyi dengan iman, nyanyi dengan percaya. Katakan tak usah ku bimbang. Tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Yesus peliharaku. Katakan tak usah ku susah. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Roh Kudus hiburku. Katakan tak usah ku cemas. Tak usah Amin. ku cemas. Dia memberkatiku. Katakan bersama-sama El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. Dia besar. Dia besar. El Shaddai El mulia. Shaddai mulia. Amin. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El
kuasa. Maha kuasa. Katakan berkatnya melimpah. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Katakan bersama-sama El Shaddai. El El Shaddai. Shaddai. El Shaddai. Katakan Allahku Maha Kuasa. Dia akan berkati aku. Dia akan curahkan anugerahnya bagi. Dia besar, dia Dia besar. besar. Amin, haleluya. Dia besar. El Shaddai mulia. Katakan El Shaddai, El El Shaddai. Panggil namanya. Shaddai. Katakan Allahku Maha Kuasa. Allah Maha. Kuasa. Katakan berkatnya melimpah. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Shaddai. Musik main dengan sangat lembut. Mungkin orang lain memandang engkau cukup bahagia karena engkau punya cukup banyak harta kekayaan. Tapi engkau mulai merasa miskin karena bahkan rumah tanggamu tidak ada damai sejahtera. Bahkan hidupmu tidak ada damai sejahtera. Bahkan ketenangan tidak pernah kau raih. Hidup ini seperti engkau dikejar-kejar sesuatu. Bahkan kadang-kala engkau bingung apa sebetulnya yang kau cari dalam hidup ini. Lalu hari ini engkau dengar firman Allah. Dan engkau berkata, hatiku miskin. Aku tidak ada damai sejahtera, aku tidak ada ketenangan. Rumah tanggaku diambang kehancuran. Lalu aku dengar firman Tuhan hari ini. Aku tahu Tuhan mengasihi aku karena jujur di hadapan Tuhan aku miskin. Jujur di hadapan Tuhan aku tidak punya apa-apa. Lalu hari ini kau berkata, Tuhan jamah hidupku. Taruh tangan kananmu di dada. Dan saya mau doa buat hidup saudara. Atau mungkin hari ini sudah berkata, saya memang hidup kekurangan. Saya memang hidup kekurangan. Saya mengerti firman Tuhan hari ini. Bahwa seringkali saya malas. Seringkali semua cuma diide dan tidak pernah saya laksanakan. Karena saya tidak mampu bagi waktu. Saya mudah sekali dikuasai hawa nafsu. Kalau saudara ingin didoakan, taruh tangan kananmu di dada. Dan saya mau doa buat saudara. Atau mungkin hari ini kau mengerti. Oh Tuhan, selama ini aku tidak pernah memberi dengan betul kepada Allah. Aku tidak pernah memberi dengan betul kepada Allah. Allah berkati aku limpah. Tapi terus aku hanya memberi untuk dunia dan dunia ini. Aku tidak pernah pikirkan kebutuhan orang lain. Aku tidak pernah pikirkan jangkauan jiwa-jiwa. Lalu hari ini saya dengar firman Allah. Bahwa 10% dari harta saya itu milik gereja. Saya harus kembalikan di mana saya berasal dari gereja saya. Lalu hari ini kau berkata, aku mengerti. Bahwa selama ini aku merampas haknya Tuhan. Aku merampas haknya gereja. Aku merampas haknya jiwa-jiwa yang tersesat. Lalu hari ini kau dengar firman Tuhan, kau berkata, Tuhan, engkau bicara bagi hatiku dan aku mendengarnya. Taruh tangan kananmu di dada dan saya mau doa buat saudara. Atau mungkin hari ini sudah berkata, aku sedang dalam proses Allah. Aku mau dididik oleh Allah. Aku mau dibentuk oleh Allah. Aku mau diajar oleh Allah. Taruh juga tangan kananmu di dada. Dan saya mau doa bagi saudara. Atau mungkin hari ini sudah berkata, aku butuh kekuatan, aku butuh penghiburan dari Tuhan. Sebab aku mudah sekali minder, aku mudah sekali merasa kecil hati, aku mudah sekali merasa tawar hati, aku mudah sekali menjadi kecewa. Lalu engkau dengar firman Allah. Dan engkau tahu Roh Kudus sedang bicara sesuatu bagimu. Taruh tangan kananmu di dada, biarkan Roh Kudus berkati engkau sekarang. Mungkin hari ini sudah berkata, saya dalam kesulitan ekonomi yang sangat berat. Saya dalam kebutuhan ekonomi yang sangat berat tentang rumah tangga saya. Tentang anak-anak saya. Atau mungkin tentang studi saudara. Dan ada kebutuhan ekonomi yang sangat besar yang kau ingin serahkan dalam tangan Tuhan. Taruh tangan kananmu di dada. Mungkin kau terbelit dengan hutang yang tinggi. Mungkin kau gak tahu apa lagi yang harus kau buat sehingga kau bisa selesaikan semuanya. Taruh tangan kananmu di dada. Harapkan Tuhan.
Dan mulai minta hikmat sama Tuhan. Lihat, Allah kita Allah yang kreatif. Allah yang tidak pernah kekurangan jalan bagimu. Jika engkau percaya, engkau minta hikmat, jangan menyerah, jangan mundur. Jangan coba cari jalan kompromi, tapi mulai minta hikmat Tuhan. Mulai minta kuasanya atas saudara. Taruh tangan kananmu di dada dan saya mau doa untuk itu. Nah, sekarang setiap saudara yang didoakan dan taruh tangan kanan di dada. Boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi dan saya doa sekarang. Bapa, di dalam nama Yesus, engkau lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua di hadapan Tuhan. Kami angkat tangan kami dua-dua. Karena kami tahu orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dipermalukannya. Kami angkat tangan kami dua-dua karena kami tahu Yesus Kristus Tuhan tidak berubah. Dulu, kemarin, hari ini sampai selama-lamanya. Kami angkat tangan kami dua-dua karena kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah gagal. Engkau Allah yang mengasihi. Dan Engkau Allah yang merancangkan berkat bagi anak-anakmu. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Bapak, Engkau lihat setiap mereka yang gagal. Engkau lihat setiap mereka yang terseret oleh hawa nafsu dunia. Bapak, Engkau lihat setiap mereka yang diambang kehancuran rumah tangga. Engkau lihat setiap mereka yang gelisah dan tidak ada damai sejahtera dalam hatinya. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Jamah satu persatu umatmu sekarang dengan kuasa-Mu. Jamah satu dengan kuasa-Mu. Mereka yang angkat tangan hari ini dan berkata, Tuhan, kami dalam kesulitan ekonomi. Hamba doakan sekarang dalam nama Yesus. Segala kutuk-kutuk kemiskinan ini kami tolak, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Bapak, hamba berdoa, beri hikmat, beri akal budi. Bahkan segala kemalasan, ketidakmampuan membagi waktu, kami lepaskan dalam hidup mereka sekarang. Dan Tuhan, Engkau beri damai sejahtera sekarang. Beri penyertaan Roh Kudus, beri ketenangan, beri ketabahan, tapi sekaligus beri hikmat akal budi bagaimana mereka mengatasinya dengan kuasa-Mu. Buka jalan, curahkan berkat-Mu. Buka jalan, curahkan berkat-Mu. Sehingga anak-anak-Mu di tempat ini tidak ada lagi yang kekurangan. Tapi mereka boleh maju, mereka boleh berhasil, mereka yang terikat dengan hutang. Dan sekarang sedang berdoa kepada Allah untuk pertolongan. Hamba doakan dalam nama Yesus sehingga mereka boleh lihat kemuliaan Tuhan. Dengan cara-Mu yang dahsyat. Terima kasih Bapa. Mereka yang tidak bisa menikmati berkat-berkat Allah. Karena mereka terikat dengan dosa dan kesenangan dunia. Hamba doakan dalam nama Yesus. Mereka yang selama ini terikat dengan ketamakan. Sehingga mereka tidak pernah memberi bagi Allah dan tidak memberi haknya Allah. Perpuluhannya Allah. Hamba doakan dalam nama Yesus sehingga mereka mengerti kebenaran. Dan hidup mereka mulai diberkati. Karena firman-Mu berkata, ujilah aku, apakah aku tidak membukakan tikap-tikap langit bagi umatku. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Setiap saudara yang angkat tangan dua-dua, ingat ini, Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan berjanji, Dia pasti menepatinya. Itu sebabnya jangan takut. Itu sebabnya jangan mundur. Itu sebabnya jangan putus asa. Tapi harapkan Tuhan. Harapkan Tuhan. Harapkan Tuhan. Biar Tuhan buka jalan. Biar Tuhan nyatakan kuasa buat hidup saudara. Dan biar damai sejahtera atas hidup saudara. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Silakan turunkan tangan saudara. Tuhan memberkati Bapak. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Hamba mengasihi umat-Mu satu persatu. Itu sebabnya ke dalam tangan Tuhan yang kuat, Hamba menyerahkan mereka. Pagar dan benteng hidup mereka. Bawa mereka ke padang rumput yang hijau, mata air yang tenang oleh karena nama-Mu. Jauhkan mereka dari malapetaka, mara bahaya, dari segala niat orang jahat, kuasa kegelapan. Jauhkan penipuan, kerugian, kegagalan dari mereka. Demi nama Yesus. Hamba berdoa bagi umat-Mu satu persatu di tempat ini. Sehingga apapun yang mereka usahakan, apapun yang mereka kerjakan berhasil dalam nama Yesus. Dan kemanapun mereka pergi, berkat Tuhan menyertai mereka. Dan dimanapun mereka berada, mereka boleh jadi terang Kristus. Dan hamba berdoa sehingga rumah tangga mereka diberkati, masa muda mereka diberkati. Dan mereka boleh hidup melihat kemuliaan Tuhan senantiasa. Demi nama Yesus kami berdoa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu hebat dan luar biasa. Engkau tidak pernah gagal. Engkau tidak pernah gagal. Engkau tidak pernah gagal. Haleluya. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Nyanyikan refnya saja. Katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. El Shaddai. Amin. El Shaddai. Kau punya Allah yang Maha Kuasa. Jangan takut. Kau punya Allah yang Maha Kuasa. Jangan lemah.
kemenangan senantiasa. Kau punya Allah yang Maha Kuasa. Jangan mundur tetapi berdiri tegak. El Shaddai mulia. Katakan El Shaddai, El Shaddai. Amin. Allahmu hebat. Allahmu tidak akan pernah permalukan engkau. Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. Amin. Haleluya. Limpah. Katakan dengan iman, berkatnya melimpah. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Sekali lagi katakan berkatnya melimpah. Berkatnya melimpah. Limpah. Amin. El Shaddai. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Beri tepuk tangan kembali yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk, silakan duduk. Haleluya, haleluya.